3, 2, 1, go. Stupa Hemat Yogyakarta mengembangkan pelayanan ke Bengkulu sejak tahun 2017. Dan Yohanes Dian Alpasa sebagai aktivis Stupa Hemat Yogyakarta yang kembali ke kampung halamannya bertanggung jawab untuk mengelola pelayanan Stupa Hemat di Bengkulu. Ada beragam kegiatan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dari pertemuan-pertemuan kecil, diskusi mahasiswa dan pemuda, dan kunjungan belajar. Sehingga mereka memiliki kesadaran terhadap realitas sosial di sekitarnya dan tahu apa yang harus mereka lakukan sebagai respon atas realitas sosial tersebut. Memasuki tahun 2020, Stupa Hemat di Bengkulu bertransformasi menjadi multiplikasi Stupa Hemat di Bengkulu untuk semakin meningkatkan pelayanan di Bengkulu. Bahkan mendorong aktivis yang sudah selesai studi untuk mengembangkan diri di kampung halaman masing-masing. Selain itu, Stupa Hemat Bengkulu terus mengembangkan jaringan dengan melibatkan gereja, praktisi, akademisi, komunitas, organisasi keagamaan dan sosial, dan perangkat pemerintah menjadi narasumber dalam kegiatan-kegiatan Stupa Hemat di Bengkulu. Berikut ini ada sharing pengalaman dari mahasiswa dan aktivis yang mendapatkan manfaat dari kehadiran Stupa Hemat di Bengkulu. Halo, perkenalkan nama saya Hosani Ramos Utapea, asal daerah saya dari Bengkulu. Sekarang saya sedang menjalankan studi di Universitas Bengkulu jurusan Sosiologi. Perkenalkan, nama saya Dija Murulang. Saya berasal dari Kota Dulu Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini saya sedang mengenyam pendidikan di Prodi Magister Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Mutiara Angelina Lumagaul, berasal dari Medan, Sumatera Utara. Namun saya berkuliah di Universitas Bengkulu angkatan 2015, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pertama kali aku mengikuti Stupa itu diskusi di MT bersama Mas Dian, Pak Tumpal, dan Ibu Aryani. Kemudian saya juga menjadi utusan yang berangkat ke Jogja pada waktu itu bersama teman-teman yang berasal dari Jerman selama beberapa hari. Hal-hal yang bisa saya dapatkan ketika saya ada di Stupa yaitu pertama saya diajarkan untuk bisa menjadi orang yang disiplin dan on time. Kemudian saya juga mendapatkan teman-teman yang baru, pengalaman-pengalaman baru tentang gimana cara menulis, gimana cara menyusun kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Mengikuti Stupa Hemat menjadi sebuah pengalaman berharga ketika ditempatkan dan bertemu dengan banyak orang dari latar belakang yang berbeda-beda. Namun perbedaan tersebut bukanlah menjadi persoalan maupun penghalang besar, melainkan menjadi satu spirit untuk terus belajar bersama dan berkolaborasi lebih lanjut. Salah satu contohnya adalah ketika mengikuti pelatihan Multicultural and Interreligion Dialogue pada tahun 2019 yang lalu di kota Yogyakarta, di mana saya bertemu dengan banyak orang dari latar daerah yang berbeda, bahkan ada tamu spesial dari India, di mana kecenderungan awalnya saya terus mencari orang yang satu suku, orang yang satu agama dengan saya. Namun selama pelatihan berlangsung, saya mencari orang yang berbeda dengan saya untuk belajar bersama, untuk mengeksplorasi bagaimana keberagaman, bagaimana perbedaan tidak menjadi persoalan, tidak menjadi penghalang untuk terus bersama. Spirit itu kemudian yang saya bawa dan saya bagikan ke beberapa pemuda sekitar rumah saya ketika saya pulang kampung, di mana kami berkunjung ke gereja Katolik dan juga ke rumah ibadat umat Islam, yaitu masjid di Kota Dulu Sanggul. Ini artinya ketika kita belajar di Stupa Hemat, kita tidak hanya belajar dalam forum-forum diskusi saja, tetapi bagaimana kemudian kita mengaktualisasikan apa yang sudah kita diskusikan dalam kehidupan bermasyarakat. Saya mengikuti kegiatan Stupa Hemat pertama kali pada tahun 2018, yaitu bertema tentang reformasi gereja bertempat di Puro Tidur di Bengkulu Utara. Lalu yang kedua, mengikuti kegiatan Stupa Hemat di
Kota Bengkulu pada tahun 2019 pada bulan April. Yang ketiga, saya mengikuti kegiatan Studi Hemat pada bulan Agustus 2019 di Yogyakarta sebagai perwakilan dari Bengkulu untuk mengikuti pelatihan yang bertema multikulturalisme. Harapan dan cita-cita saya nanti ketika saya sudah selesai dari studi di Universitas Bengkulu, saya akan bekerja sesuai passion saya dan harapan saya bisa bekerja di dunia jurnalis karena saya memiliki ketertarikan dalam tulis-menulis dan pemberitaan yang terjadi dalam sosial dan politik yang ada di Bengkulu ini dan mungkin juga di luar dari Bengkulu. Harapan saya ke depan dan dalam waktu dekat ini dapat terbentuk kelompok-kelompok belajar kecil yang menjadi wadah dan tempat belajar bersama secara khusus untuk anak-anak sekolah dasar yang saat ini aktivitas belajar mengajar dan sekolah tengah dibatasi karena wabah pandemi COVID-19, di mana nantinya para pemuda dan mahasiswa di lingkungan sekitar saya menjadi fasilitator, menjadi pembimbing para anak-anak tersebut di samping orang tua untuk terus menjaga minat dan pertumbuhan belajar dari anak-anak sekolah dasar tersebut. Adapun manfaat yang saya dapatkan dalam mengikuti kegiatan Studi Hemat, yang pertama adalah menambah jaringan dan memperluas pertemanan di lingkungan mahasiswa di seluruh Indonesia. Lalu yang kedua adalah memotivasi diri sendiri, mendapat motivasi yang kuat untuk menggali kemampuan dan potensi yang ada dalam diri sendiri untuk bermanfaat bagi orang lain.